Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini, hari Senin 15 September 2025, kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Fadilah. Hadir, Pak. Yang kedua Asifah Maharani. Yang ketiga Hafiz Halimi. Yang keempat Lutfia Humaira. Yang kelima Muhammad Afif Lutfi. Yang keenam Muhammad Firza. Hadir, Pak. Yang ketujuh Olivia Rahma. Dan yang terakhir Siti Merdiani. Kelompok 2 akan mempresentasikan tugas pengantar ekonomi kreatif dengan judul pengertian dan konsep dasar ekonomi kreatif tentang kreativitas dan inovasi. Oke, sebelum memulai presentasi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah, pada kelompok 2 waktu dan tempat persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pengantar ekonomi kreatif dengan judul pengertian dan konsep tentang kreativitas dan inovasi. Di sini aku akan mewakilkan teman-teman kelompokku. Di kelompok 2 ini ada Ahmad Fadilah, ada aku sendiri Asifah Maharani, ada Muhammad Afif Lutfi Dijaya, ada Siti Merliani Sisiliani, lalu ada Hafiz Halimi, Muhammad Firza Afwa Firmansyah, ada Lutfia Humaira dan juga Olivia Rahma. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas terkait yang pertama ada pengertian dan juga konsep dari kreativitas, lalu ada konteks berpikir kreatif, kemudian ada pola pikir kreatif, lalu ada karakteristik kreativitas, dan yang terakhir ada siklus kreativitas. Yang pertama di sini ada pengertian dan juga konsep dari kreativitas. Kita semua pasti familiar banget sama yang namanya kreativitas ini, apalagi di minggu sebelumnya teman-teman kelompok 1 udah bahas nih terkait ekonomi kreatif, yaitu mata kuliah kita saat ini. Nah, jadi di sini kalau secara garis umumnya kreativitas itu dia merupakan salah satu konsep paling penting dalam psikologi dan juga pada pengembangan diri. Tapi kalau kita mendefinisikannya dalam satu secara tunggal aja, itu bisa jadi sesuatu yang sangat kompleks, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau secara etimologis, kata kreativitas itu dia berasal dari bahasa Latin yaitu creare, yang berarti membuat atau menciptakan. Jadi dari situ kreativitas ini memiliki arti inti dari kata kreativitas ini memiliki arti yaitu suatu kemampuan mental dan juga proses berpikir yang bisa mendorong seseorang untuk menghasilkan gagasan, terus juga konsep atau bahkan karya baru. Nah, yang dia itu tuh bersifat orisinal, terus juga tentunya bermanfaat dan memiliki nilai. Nah, nilainya ini bisa berupa nilai untuk dirinya sendiri maupun bagi lingkungan yang lebih luas, teman-teman. Terus juga di sini ada nih satu definisi dari seorang ahli, yaitu dari Utami Munandar pada tahun 1999, di mana beliau ini merupakan seorang psikologi terkemuka di Indonesia. Nah, beliau di sini mendefinisikan kreativitas itu masih sejalan sama definisi yang udah aku sampaikan tadi. Nah, di sini beliau bilang nih, kreativitas itu sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya yang nyata, yang dimana karya itu tuh harus relatif, terus juga berbeda dari apa yang telah ada sebelumnya. Terus dari definisi-definisi yang udah aku jelaskan tadi, di sini kita ketemu nih sama dua elemen kuncinya. Yang pertama itu ada kebaruan atau novelty. Nah, kebaruan atau novelty ini berarti dari kreativitas ini kita menciptakan
sesuatu yang baru dan nggak pernah ada sebelumnya. Terus ada juga elemen kunci lainnya itu yang kedua ada kegunaan atau usefulness. Nah, dari kebaruan atau sesuatu yang kita ciptakan baru tadi itu tuh dituntut untuk memiliki nilai guna dan juga nilai pakai gitu dari apa yang telah tercipta tadi. Mungkin itu singkatnya pengertian dan juga konsep dari kreativitas ini, teman-teman. Selanjutnya ada konteks berpikir kreatif yang akan dilanjutkan oleh Hafiz. Terima kasih, saya akan melanjutkan tentang konteks berpikir secara kreatif. Yang pertama saya akan membacakan definisinya terlebih dahulu. Berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi yang inovatif, dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah. Berpikir secara kreatif melibatkan proses berpikir yang fleksibel dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang baru. Dalam konteks ini, seorang dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang tidak biasa. Kreativitas dalam berpikir juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide yang tampaknya tidak relevan secara langsung untuk menciptakan konsep yang orisinal dan berdaya guna. Selanjutnya saya akan memasuki ciri-ciri berpikir kreatif. Orang yang menjalankan proses berpikir kreatif memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan orang yang berpikir secara konvensional. Di antaranya yang pertama, mampu melihat peluang. Seseorang yang berpikir secara kreatif memiliki kemampuan untuk melihat peluang dan potensi dalam situasi yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Mereka dapat menemukan solusi baru dan ide-ide inovatif untuk menghadapi tantangan. Selanjutnya yang kedua ada terbuka dan fleksibel. Orang yang kreatif cenderung memiliki pemikiran yang fleksibel dan terbuka terhadap berbagai gagasan, sudut pandang, dan pendekatan yang berbeda. Mereka tidak terpaksa pada pemikiran konvensional atau rutinitas tertentu. Selanjutnya yang ketiga, berani mengambil risiko. Keberanian untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal yang juga menjadi ciri berpikir kreatif. Orang tersebut tidak takut gagal dan melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya yang keempat, mampu menganalisis secara mendalam. Orang kreatif mampu menggabungkan konsep atau ide yang tidak terikat secara langsung untuk menciptakan sesuatu yang baru. Mereka juga mampu melihat keterikatan yang tidak terlihat oleh orang lain dan dapat mengintegrasikan berbagai ide menjadi suatu kesatuan yang unik. Selanjutnya yang kelima, menghadapi ketidakpastian. Bagi sebagian orang, ketidakpastian menjadi hal yang menakutkan. Namun bagi orang yang kreatif, ketidakpastian sebagai peluang untuk mengeksplorasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Yang keenam, daya objektif tinggi, observasi yang tinggi. Orang yang berpikir secara kreatif cenderung memiliki daya observasi yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Mereka memiliki kepekaan terhadap detail-detail kecil dan menemukan inspirasi dari pengalaman sehari-hari. Selanjutnya yang ketujuh, penyuka tantangan dan keberagaman. Orang kreatif sangat menyukai tantangan dan berani keluar dari zona nyaman. Mereka biasanya senang mencari pengalaman baru, belajar dari berbagai sumber, dan terbuka terhadap keberagaman ide dan pendapat. Selanjutnya yang ke-8 ada rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi secara terus-menerus mencari pengetahuan baru juga menjadi indikator kreativitas. Sebagai hasil proses berpikir tersebut, mereka sering mengajukan pertanyaan dan menggali lebih dalam untuk memahami konsep dan situasi. Selanjutnya yang ke-9, kemampuan imajinasi yang kuat. Orang kreatif memiliki kemampuan berimajinasi yang kuat dan memvisualisasikan ide-ide secara kreatif. Mereka mampu membayangkan solusi atas hasil akhir yang belum ada. Walaupun begitu, hasil akhir biasa dibayangkan dengan hasil berimajinasi. Selanjutnya yang terakhir, terampil dalam dan berpikir lateral. Dalam menghadapi persoalan atau tantangan, orang yang kreatif mampu menggunakan keterampilan berpikir lateral, yaitu kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang konvensional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Firjan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Hafiz, yaitu metode berpikir kreatif.
Yang pertama itu brainstorming. Brainstorming adalah salah satu teknik berpikir kreatif yang melibatkan pengumpulan ide secara spontan dari anggota tim atau kelompok. Dalam sesi brainstorming, tidak ada ide yang buruk dan semua orang diberi kesempatan untuk berbicara dan memberikan masukan. Penting untuk menghindari mengkritik ide-ide yang muncul selama sesi brainstorming, karena hal ini dapat menekan kreativitas. Lalu yang kedua itu mind mapping. Mind mapping adalah teknik berpikir kreatif yang berguna untuk mengorganisir ide-ide dan menemukan ketertarikan di antara mereka. Dalam mind mapping, seseorang menuliskan kata kunci atau ide utama pada pusat diagram dan menambahkan cabang-cabang atau cabang-cabang lain yang terkait. Hal ini dapat membantu seseorang untuk mengorganisir ide-ide mereka dengan lebih baik dan memperluas kemungkinan pemikiran. Mind mapping dapat digunakan untuk memecahkan masalah, mengembangkan strategi atau bahkan untuk menciptakan cerita atau karya seni. Lalu yang ketiga yaitu teknik asosiasi, melibatkan mencari hubungan atau ketertarikan antara ide-ide yang terlihat berbeda atau tidak terkait. Teknik ini dapat membantu seseorang untuk memperluas pemikiran dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Contohnya adalah mengasosiasikan ide-ide atau objek dengan kata-kata atau konsep yang terlihat berbeda pada awalnya. Dengan melakukan asosiasi, seseorang dapat menemukan ide-ide baru dan menghasilkan solusi yang lebih kreatif. Lalu yang keempat itu role playing. Seseorang memainkan peran atau posisi orang lain dalam situasi tertentu. Hal ini dapat membantu seseorang untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menghasilkan ide-ide yang tidak biasa. Misalnya, seseorang dapat memainkan peran bos untuk memahami masalah dan dari perspektif atasan, atau memainkan peran pelanggan untuk memahami masalah dari perspektif pengguna. Dengan melakukan role playing, seseorang dapat menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Lalu yang terakhir, reversal. Reversal itu melibatkan atau membalikan asumsi atau konvensi yang sudah ada, menciptakan ide-ide baru. Hal ini dapat membantu untuk mengubah cara seseorang melihat masalah dan memperluas kemungkinan solusi. Contohnya, jika seseorang berpikir bahwa produk mereka harus mahal untuk terlihat berkualitas, mereka dapat mencoba membalikan asumsi ini dan menciptakan produk yang terjangkau tetapi masih terlihat berkualitas. Dengan menggunakan teknik reversal, seseorang dapat menghasilkan ide-ide baru dan inovatif yang dapat membantu memecahkan masalah dan menciptakan solusi yang lebih baik. Jadi dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, penting untuk mengeksplorasi berbagai metode dan menemukan yang paling efektif untuk diri sendiri. Dengan menggunakan teknik-teknik ini secara teratur, seseorang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif mereka dan menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya pada kalian dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu pola pikir kreatif. Pola pikir kreatif atau creative mindset merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan kreativitas seseorang. Pola pikir ini bukan hanya sekedar kemampuan menciptakan ide-ide baru, melainkan sebuah keyakinan personal bahwa setiap individu mampu menemukan cara berbeda untuk mencapai tujuannya. Menurut Glintz, di tahun 2024, pola pikir kreatif dibangun dari pengalaman hidup, gaya hidup, serta kebiasaan sehari-hari yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir dan bertindak. Individu yang memiliki pola pikir kreatif cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, lebih tekun dalam menghadapi tantangan, serta lebih percaya pada kemampuan diri untuk mengembangkan solusi yang orisinal. Baik, selanjutnya adalah karakteristik pola pikir kreatif. Glintz di tahun 2024 mengidentifikasi beberapa ciri khas yang menandai seseorang memiliki pola pikir kreatif. Pertama, individu dengan pola pikir kreatif biasanya memiliki energi dan fokus yang tinggi. Mereka mampu mengerjakan suatu tugas dalam jangka waktu lama dengan penuh semangat tanpa cepat merasa bosan. Kedua, mereka pintar sekaligus kreatif. Artinya, dapat menggabungkan pengetahuan praktis dengan gagasan imajinatif sehingga ide-ide yang mereka hasilkan tidak hanya unik, tetapi
juga realistis untuk diterapkan. Selain itu, orang dengan pola pikir kreatif bersifat ceria tetapi disiplin. Mereka rajin, tekun, bahkan rela mengorbankan waktu untuk memastikan hasil kerja yang memuaskan. Mereka juga realistis sekaligus imajinatif, yaitu mampu membayangkan berbagai kemungkinan, namun tetap kritis dalam menilai mana ide yang dapat diwujudkan. Ciri terakhir adalah penuh semangat tetapi objektif. Mereka mencintai pekerjaannya, terbuka terhadap kritik, dan menjadikan masukan sebagai dasar perbaikan. Karakteristik ini menjadikan orang dengan pola pikir kreatif lebih fleksibel dalam menghadapi masalah, lebih efektif, lebih adaptif terhadap perubahan, serta lebih produktif dalam menghasilkan inovasi. Selanjutnya, ciri-ciri pola pikir kreatif. Di sini ada 10 ciri-ciri dari orang yang memiliki pola pikir kreatif. Pertama, asosiasi bebas, yaitu kemampuan menghubungkan ide-ide yang pada awalnya tampak tidak berkaitan, sehingga melahirkan gagasan baru yang orisinal. Kedua, fleksibilitas berpikir, yaitu kesanggupan berpindah dari satu perspektif ke perspektif lain untuk menemukan solusi yang inovatif. Ketiga, keberanian bermimpi besar, artinya kemampuan membayangkan dan merancang solusi untuk melampaui batas konvensional. Keempat, pemecahan masalah inovatif, yaitu kecenderungan menghadapi masalah melalui pendekatan yang tidak lazim. Yang kelima, penerimaan terhadap ketidakpastian, kesediaan melihat ketidakpastian sebagai ruang untuk bereksperimen. Keenam, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman baru, kesiapan mencoba hal-hal yang belum pernah dijalani sebagai sumber inspirasi baru. Yang ketujuh, yaitu pemikiran out of the box atau di luar kotak, yaitu kemampuan membebaskan diri dari pola pikir rutin dan menghasilkan gagasan segar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kedelapan, yaitu kemampuan melihat peluang. Orang yang kreatif harusnya juga memiliki keterampilan menemukan potensi di balik tantangan tersebut. Yang kesembilan, yaitu keberanian mengambil risiko. Orang yang kreatif harusnya memiliki kesiapan dalam menghadapi konsekuensi dari eksplorasi ide baru. Yang ke-10, yaitu keterlibatan emosional. Orang yang kreatif memiliki dorongan emosional yang kuat terhadap suatu ide, sehingga mendorong perkembangannya lebih lanjut. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Fadil untuk penyampaian materinya. Selanjutnya untuk materi berikutnya kepada Maira dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada Syifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu cara mengembangkan pola pikir kreatif. Karena sebelumnya tadi sudah dijelaskan yaitu karakteristik dan juga ciri-ciri pola pikir kreatif. Selanjutnya yaitu cara mengembangkannya. Jadi ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menumbuhkan pola pikir kreatif. Yang pertama, seseorang perlu mengembangkan self awareness atau kesadaran diri. Jadi ketika kita menyadari apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, jadi kita bisa mengembangkan pola pikir kita sendiri untuk lebih kreatif lagi untuk kedepannya. Terus yang kedua, penting untuk mengadopsi growth mindset. Jadi di sini kita bisa melihat kegagalan itu bukan sebagai suatu hambatan, tapi juga sebagai pembelajaran kedepannya untuk kita bisa lebih kreatif lagi. Terus yang ketiga adalah memperluas wawasan dengan mengumpulkan informasi relevan dari berbagai sumber. Jadi ketika kita memiliki wawasan yang luas, kita juga akan bisa lebih kreatif dan pola pikir kita juga akan lebih kreatif, begitu teman-teman. Terus yang terakhir, itu juga pentingnya memberi waktu istirahat bagi otak. Jadi karena keterbatasan otak kita juga, jadi kita nggak bisa memaksakan diri kita buat selalu berpikir, buat kedepannya juga bisa untuk selalu kreatif. Jadi kita harus memberikan waktu istirahat juga ke otak kita sendiri. Lanjut untuk materi berikutnya yaitu tiga pilar pola pikir kreatif. Nah, di sini ada 3 pola pikir kreatif yang dibangun atas 3 pilar utama, yaitu yang pertama deconstruction, terus imagination dan action. Nah, jadi yang pertama
itu deconstruction, itu adalah kemampuan untuk memandang sesuatu tidak hanya sebagai bentuk akhir, tetapi juga sebagai komponen-komponen yang menyusunnya. Cara pandang ini membantu seseorang menemukan potensi baru dalam sesuatu yang tampak biasa. Terus yang kedua adalah imajinasi. Itu memungkinkan individu untuk membayangkan alternatif yang berbeda gitu. Terus yang ketiga action. Itu ide kreatif itu kalau tidak diwujudkan dalam sesuatu yang nyata, itu kan itu akan sia-sia loh, karena cuman ada di pikiran kita aja, kadang kita lakukan. Nah, makanya kita perlu action, perlu aksinya. Next, selanjutnya yang terakhir, relevansi pola pikir kreatif dalam kehidupan. Jika dibandingkan konsep pola pikir kreatif dari Greens, Muhammadi dan Psychology Today sebenarnya saling melengkapi. Nah, Greens itu lebih menyoroti aspek praktis yang berkaitan dengan ciri-ciri individu dan langkah nyata untuk menumbuhkan pola pikir kreatif. Sedangkan Muhammadi itu memperluas pembahasan dengan memaparkan ciri-ciri yang lebih rinci. Sementara Psychology Today lebih menekankan kerangka konseptual yang mendasar melalui 3 pilar utama. Nah, dalam kehidupan nyata, ketika perspektif ini dapat diaplikasikan bersama-sama. Misalnya, kita itu dapat mengembangkan self-awareness untuk memahami gaya belajar kita, bagaimana gaya belajar kita masing-masing. Terus mengadopsi growth mindset agar tidak takut gagal. Jadi, kita bisa jangan takut gagal, karena ketika kita sudah melakukan sesuatu, artinya kita sudah melawan ketakutan kita sendiri. Lanjut, serta menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk memperkaya ide. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin luas pula wawasan kita itu sendiri. Di saat yang sama, kita juga bisa menerapkan ciri-ciri pola pikir kreatif, seperti berani mengambil resiko, terbuka terhadap pengalaman baru, serta melatih imajinasi dalam mencari solusi. Kemudian, kita juga harus berani mengambil tindakan nyata agar ide-ide kreatifnya itu tidak hanya berhenti sebagai gagasan semata, tapi juga sebagai aksi nyata. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Maira. Selanjutnya masuk ke materi karakteristik dan kreativitas. Kepada Sisil, dipersilakan. Ya, jadi aku izin masuk ya. Saya mau menjelaskan mengenai karakteristik kreativitas. Nah, karakteristik kreativitas ini merupakan ciri-ciri atau sifat khas yang biasanya dimiliki oleh seseorang yang kreatif. Nah, yang pertama itu ada rasa ingin tahu yang besar. Jadi mereka itu selalu penasaran dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mencari tahu suatu hal. Nah, lalu yang kedua adalah tekun dan tidak mudah bosan. Jadi kalau mereka tadi udah ingin tahu tentang sesuatu dan ya itu, lalu mereka itu harus menekuninya. Jadi mereka itu tidak boleh mudah bosan. Lalu yang ketiga adalah percaya diri dan mandiri. Nah, kenapa sih mereka itu harus percaya diri dan mandiri? Karena untuk orang yang kreatif, untuk menyuarakan idenya itu mereka harus percaya diri dan juga mandiri dalam mengambil keputusan. Lalu yang keempat yaitu tertantang oleh kompleksitas. Nah, tertantang oleh kompleksitas di sini itu artinya mereka itu selalu tertarik kepada masalah-masalah yang baru. Lalu yang kelima adalah berani mengambil resiko, yaitu berani untuk mengambil resiko karena mereka melihat kegagalan itu sebagai pengalaman. Lalu yang terakhir adalah berpikir divergent. Nah, berpikir divergent ini merupakan kemampuan menghasilkan banyak ide atau solusi dari sebuah masalah. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Sisil. Selanjutnya materi berikutnya untuk Lesbi, dipersilakan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian siklus kreativitas dan tujuan siklus kreativitas.
Pengertian siklus kreativitas dalam ekonomi kreatif adalah proses berkelanjutan yang dimulai dari lahirnya ide inovatif, pengembangan ide tersebut menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai tambah, hingga distribusinya ke pasar yang bertujuan menciptakan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Siklus ini didorong oleh sumber daya manusia yang kreatif dan berpengetahuan, serta memanfaatkan budaya, seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Secara sederhana, tahapan siklus kreativitas dalam ekonomi kreatif meliputi 1. Inspirasi atau ide, yaitu munculnya gagasan awal berdasarkan pengalaman, budaya, tren, atau kebutuhan pasar. 2. Inkubasi, yaitu proses pengembangan ide, riset, dan eksplorasi. 3. Implementasi, yaitu perubahan ide menjadi prototipe, produk, atau karya nyata. Yang keempat, distribusi dan komersialisasi, artinya produk kreatif masuk ke pasar, didistribusikan, dipromosikan, dan dijual. Yang kelima, evaluasi dan inovasi ulang, menilai respon pasar, umpan balik konsumen, lalu memperbarui ide agar tetap relevan. Proses siklus ini bersifat iteratif, artinya kreativitas akan terus berkembang mengikuti perkembangan tren, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Yaitu berikutnya tujuan siklus kreativitas dalam ekonomi kreatif. Yang pertama, menambah nilai ekonomi. Ide yang abstrak diolah menjadi produk atau jasa bernilai komersial, misalnya desain grafis, musik digital, aplikasi, fashion, atau film. Yang kedua, menjaga keberlanjutan ekonomi kreatif. Karena produk kreatif memiliki siklus hidup singkat, maka pembaruan ide secara terus-menerus menjaga agar industri tetap bertahan. Terus yang ketiga, mendorong daya saing. Kreativitas yang dikelola dalam siklus teratur membuat pelaku industri mampu bersaing di pasar global, bukan hanya lokal. Yang keempat, mewujudkan inovasi sosial dan budaya. Produk kreatif seringkali tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memberi dampak pada identitas budaya, pelestarian tradisi, dan perubahan gaya hidup. Terus yang terakhir, memperkuat kolaborasi. Siklus kreativitas mendorong kerjasama lintas sektor, seperti seniman, desainer, programmer, pemerintah, dan swasta, agar produk lebih inovatif dan berdaya saing. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Lutfi untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, berikutnya akan dilanjutkan oleh Olivia. Dipersilakan. Oke, saya izin masuk untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hal penting dalam siklus kreativitas. Yang pertama itu ada sumber daya kreatif atau creative capital. Itu meliputi bakat, pengetahuan, keterampilan, dan budaya lokal yang menjadi bahan baku kreativitas. Yang kedua itu ada lingkungan pendukung atau creative ecosystem. Ekonomi kreatif itu tidak tumbuh sendiri, tetapi butuh dukungan infrastruktur digital atau internet atau platform e-commerce atau media sosial juga. Dan ada kebijakan pemerintah, itu regulasi, insentif, dan hak cipta. Dan ada akses permodalan, itu ada bank dan investor. Yang ketiga itu perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Itu terdapat hak cipta, paten, dan merek dagang penting untuk menjamin hak pelaku kreatif dan memberikan insentif untuk inovasi. Yang keempat itu ada pasar dan konsumen kreatif. Produk kreatif harus selaras dengan preferensi pasar, tren terbaru, dan gaya hidup masyarakat. Yang kelima itu ada inovasi berkelanjutan. Dalam ekonomi kreatif itu, satu ide saja tidak cukup. Pelaku harus terus melakukan inovasi yang banyak, karena produk kreatif itu biasanya memiliki siklus hidup yang cepat usang. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi ada inovasi berkelanjutan.
Dan yang terakhir itu ada kolaborasi dan kemitraan. Kerjasama antar individu, kelompok, industri, dan pemerintah itu sangat penting untuk kelancaran siklus ini. Selanjutnya ada contoh penerapan siklus kreativitas. Siklus kreativitas itu dapat diterapkan dalam berbagai industri ekonomi kreatif dengan cara yang sesuai dengan karakteristik produk dan pasarnya. Di sini kita ambil contoh dalam industri musik. Siklus itu dimulai dari munculnya ide atau gagasan lagu yang kemudian dikembangkan melalui proses produksi. Setelah itu, karya musik tersebut dirilis di berbagai platform digital. Itu contohnya mungkin ada Spotify, Apple Music, dan YouTube. Dan itu dipromosikan kepada khalayak. Dipromosikan itu bisa melalui media sosial atau live performance. Dan yang terakhir itu ada evaluasi tanggapan. Evaluasi ini bisa dilihat dari segi views-nya atau likes atau komentar-komentarnya. Dan preferensi juga menjadi bagian penting untuk mengetahui keberhasilan lagu tersebut. Yang selanjutnya menjadi inspirasi untuk menciptakan lagu-lagu atau album-album baru selanjutnya. Materi selanjutnya. Ada manfaat siklus kreativitas dalam ekonomi kreatif. Siklus kreativitas itu pasti memberikan banyak manfaat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama, mampu membuka lapangan kerja baru dan mendorong tumbuhnya usaha dan industri kreatif yang berbasis inovasi. Selain itu juga, siklus kreativitas itu membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk bakat, budaya, dan keterampilan masyarakat yang menjadi modal utama dalam menciptakan produk bernilai. Siklus ini juga menjadi solusi yang strategis dalam menghadapi disrupsi digital dan perubahan teknologi yang cepat, karena memfasilitasi inovasi ide dan inovasi yang berkelanjutan. Selain manfaat ekonomi juga, siklus kreativitas itu turut memperkuat identitas budaya bangsa melalui produk-produk kreatif yang mampu bersaing di kancah global. Dan yang terakhir itu, siklus memberikan ruang ekspresi serta menginspirasi generasi muda untuk berinovasi dan berkontribusi dalam bidang ekonomi kreatif, sehingga menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan dinamis untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial. Baik, saya kembalikan kepada Anda. Oke, terima kasih untuk seluruh materi yang sudah memaparkan materinya hari ini. Nah, kita sekarang masuk ke sesi yang paling seru, paling ditunggu-tunggu, dan paling pengen banget nih teman-teman masukin sesi ini. Masukin. Oke, untuk sesi 1 ini 3 penanya terberuntung dulu ya. Oke, aku hitung 1 sampai 3, teman-teman boleh angkat tangannya. 1, 2, 3. Wah, sangat beruntung. 1 lagi teman-teman. Ayo, 1 lagi, ayo. Ya udah, untuk 3 orang beruntung di sesi pertama ini ada Saskia, terus ada Saima, dan juga Romo. Oke, untuk Saskia boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saskia Tazkrana dari kelompok 5. Jadi kan kalian tadi ada menjelaskan mengenai 3 pilar pola pikir kreatif, yakni deconstruction, imagination, dan action. Nah, untuk bagian action tersendiri biasanya apa tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif dalam mengkomersialkan hasil kreativitasnya? Itu saja. Oke, terima kasih Saskia untuk pertanyaannya. Selanjutnya Saima boleh. Terima
Terima kasih kelompok 2 atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saimah Syifa Marnisa dengan NIM 2410311226 dari kelompok 4. Nah, jadi pertanyaannya, apa saja peran komunitas kreatif dalam menjaga keberlanjutan inovasi dan kreativitas ekonomi kreatif? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saima pertanyaannya tadi. Selanjutnya boleh abangnya. Terima kasih untuk waktunya. Pertanyaan saya sih sebenarnya tentang pendapat kalian sih. Karena kalian tadi kan ada membahas tentang siklus kreativitas kan, tentang ada pasar dan juga konsumen produk-produk kreatif ini dan lain-lain. Pertanyaan itu tentang apakah misalnya jika kita mengkapitalisasi, mengindustrikan kreativitas ini malah justru membunuh kreativitas itu sendiri. Karena kan artinya para aktor-aktor kreatif ini nantinya tujuannya bukan untuk mengejar nilai artistiknya gitu, tapi mengejar nilai ekonominya. Nah, apakah komersialisme terhadap kreativitas yang berlebihan ini menghancurkan nilai artistiknya lah gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan sangat keren, luar biasa banget nih dari Om. Oke, kita tampung 3 pertanyaan tadi dulu ya teman-teman. Kalau gitu, minta waktunya sebentar untuk mendiskusikan terkait pertanyaan dari 3 teman kita tadi. Oke. Aku jawab pun Saskia, sudah. Kan punya Saskia. Oke, terima kasih Cipa. Nah, di sini kami izin menjawab pertanyaan dari Saskia. Tadi pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif dalam mengkomersialkan hasil kreativitasnya? Jadi, apa sih tantangan utamanya kita nih misalnya merealisasikan ide kreatif kita? Nah, sesuai sama pertanyaan itu nah, jadi kadang kita tuh bisa aja punya ide yang susah untuk direalisasikan. Jadinya itu yang menjadi tantangan utamanya. Misal karena biasanya anggap aja karena SDM-nya tidak memenuhi kah, atau kayak kita sebagai manusia pun susah buat merealisasikan itu. Nah, jadi itu salah satu tantangan yang menurut kami itu tantangan yang agak susah gitu. Nah, jadi karena SDM-nya tidak memenuhi kah, atau kayak terlalu susah kayak susah banget nih buat merealisasikannya. Kayak misalnya tadi apa Sil? Contohnya Sil? Ayo Sil. Contoh dari Sil, contohnya misal aja kita nih isi ide kayak apa kita bikin mobil yang bisa terbang aja. Nah, kan kayak susah loh merealisasikannya. Dan itu kayak ibaratnya kita sebagai manusia aja susah merealisasikan itu gitu. Jadi mungkin itulah kalau dari kami itu salah satu tantangan utama dari itu tadi. Apakah terjawab? Terima kasih. Sudah siap dengan jawabannya. Pertanyaan dari Yoel Nikodemi. Tadi kan Yoel menangkunnya pendapat kami loh. Nah, jadi ini lebih ke subjektif sih daripada objektif. Jadi kan pertanyaannya tuh, apakah kapitalisasi dalam ekonomi kreatif justru berpotensi membunuh kreativitas itu sendiri? Kalau menurut jawaban saya pribadi tidak, karena ekonomi kreatif itu sendiri itu sudah mengandung kata kreatif, jadi kan bakal membunuh kreativitas itu sendiri. Lawan juga kalau dari segi yang kreativitas ekonomi kreatif membunuh kreativitas itu asalnya kan mungkin, soalnya lah ekonomi kreatif itu muncul dari kreativitas. Jadi kita kawinnya membunuh sama sekali ke situ. Lawan juga kedua, kapitalisasi itu kan ibaratnya mencari keuntungan semaksimal mungkin dari ekonomi kreatif sendiri. Sedangkan kan salah satu dari kreatif itu kalau mesti ekonomi gitu loh. Nah, kayaknya di zaman sekarang ini kita lebih mementingkan ekonomi daripada kreatif. Itu satu. Jadi misalnya kayak seandainya lah muncul tuh nah berkat ekonomi kreatif nih, kreativitas malah turun. Kalau dari pendapat saya pribadi kan ada masalah, yang penting ekonomi tetap jalan. Gitu. Apakah ada tanggapan? Ya, karena aku tuh resah nih bang, guys. Gue kan anaknya nonton film banget nih. Sama. Jadi
aku tuh lagi wah ada film Anyar. Ternyata film itu sequelnya atau prequelnya kan kalau dunia perfilman cuma memiliki satu IP yang sama itu kan artinya tidak ada kreativitasan di dalam situ. Itu yang menurut itu kalau orang itu cuma mengejar uangnya saja, ya kreativitasnya mati gitu kan. Kamu pendapatku lah. Itu makanya itu kan tanya pendapat sebagai kamu karena kalau tadi kan ada masuk. Masuk akal? Masuk akal. Ya kalau dari konteks film lah, jujur emang banyak kayak industri film tuh memiliki suatu film karena hendak mencari cuan yang banyak sehingga kreativitas mereka reda. Jadi kalau konteks kita nih kan namanya ekonomi kreatif. Jadi kita tuh mencari uang dari suatu kreativitas itu sendiri. Jadi yang masalah yang milking itu karena hubungannya dengan ekonomi kreatif. Itu kalau dari pendapat saya pribadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saina yang berbunyi apa saja peran komunitas kreatif dalam menjaga keberlanjutan inovasi dan kreativitas ekonomi kreatif? Komunitas kreatif memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan inovasi dan kreativitas dalam ekonomi kreatif. Mereka bertindak sebagai ekosistem pendukung yang berlindung pada kreator dari tekanan pasar dan mendorong pertumbuhan ide-ide baru. Berikut ada beberapa peran utama dari komunitas kreatif. Yang pertama, sebagai ruang untuk kolaborasi dan eksperimen. Komunitas kreatif menyediakan ruang yang aman di mana para anggotanya bisa bertemu, berbagi ide, dan berkolaborasi tanpa takut gagal. Disinilah seringkali muncul inovasi-inovasi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Misalnya seorang desainer grafis bisa berkolaborasi dengan penulis cerita untuk membuat komik. Atau seorang musisi bisa bereksperimen dengan seniman visual untuk pertunjukan multimedia. Tanpa komunitas, kolaborasi semacam ini akan sulit terjadi dan banyak ide inovatif mungkin tidak akan kena terwujud. Selanjutnya, perannya sebagai sumber inspirasi dan kritik konstruktif. Berinteraksi dengan sesama kreator di dalam komunitas dapat menjadi sumber inspirasi yang tak terbatas. Melihat karya orang lain dapat memicu ide-ide baru dan memotivasi untuk terus berkarya. Selain itu, komunitas juga berfungsi sebagai wadah untuk mendapatkan kritik yang membangun. Masukan dari sesama kreator yang memahami proses kreatif sangat berharga untuk memperbaiki dan mengembangkan karya sehingga kualitasnya terus meningkat. Selanjutnya, jaringan dan dukungan emosional. Dunia kreatif seringkali penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Komunitas berperan sebagai jaringan pengaman sosial yang memberikan dukungan emosional. Para anggota dapat saling berbagi pengalaman, tantangan, dan kesuksesan. Jaringan ini juga membuka peluang sebagai informasi mengenai workshop, pameran, dan proyek-proyek baru. Itu saja yang dapat saya jawab. Apakah dipahami? Sama-sama. Oke teman-teman, karena 3 pertanyaan pertama tadi udah dijawab, selanjutnya kita bakal buka lagi sesi kedua untuk 3 penanya beruntung selanjutnya. Oke. Setelah hitungan ketiga, teman-teman boleh angkat tangan secepat-cepatnya ya. 1, 2, 3. Waduh, excited banget kan? Oke. Ulang. Oke, aku ulang ya. 1, 2, 3. Oish, dasar. Oke, dari sudut pandang aku ya. 3 penanya di sesi 2 ini ada Jipa, Tia, dan Halimah. Oke, buat Jipa boleh pertanyaannya dipersilakan. Mana orangnya? Jadi di sini saya mau menanyakan kan biasanya dalam dunia bisnis itu seringkali ide kreatif itu muncul dari seseorang ataupun mereka itu punya ide kreatif tetapi itu tidak bisa diterapkan dikarenakan mereka itu kayak takut gagal
Oke, terima kasih Jiko untuk pertanyaannya, oke banget. Selanjutnya, Via boleh pertanyaannya? Ya, mungkin pertanyaanku kurang lebih jalan dari awal sampai Ziva tadi. Karena ini aku menyangkut entrepreneur. Ya. Nah, entrepreneur kan banyak nih sekarang yang muda-muda, yang mengadakan kreatif nih, kayak materi kalian. Tapi biasanya ide kreatif mereka tuh cuma segini doang loh. Yang bisa kayak seperti kayak Ziva tadi ada dijalankan nih. Nah, terus menurut kalian bagaimana caranya seorang entrepreneur ini bisa mengubah idenya itu mengubah idenya itu menjadi sebuah peluang usaha untuk orang sekitar kayak misalnya dari lowongan pekerjaan dan lain-lain. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Via. Selanjutnya Halimah nih. Silakan. Pertanyaan aku ada sama kayak yang lain yang bagus-bagus itu. Aku mau nanya, kan tadi Bu Hankam ada menyebutkan karakteristik kreativitas. Nah, menurut Bu Hankam, yang mana nih di antara semuanya itu yang paling berpengaruh ke kreativitasnya tuh paling berpengaruh banget lah pokoknya. Itu aja mungkin dari aku. Oke, terima kasih untuk Halimah dan Via dan juga Jipa untuk pertanyaan di sesi kedua ini. Kita minta waktu sebentar lagi untuk mendiskusikan terkait jawaban dari pertanyaan kalian ya teman-teman. Terima kasih. Kami izin menjawab pertanyaan dari Ziva dan juga dari Via tadi itu. Dari pertanyaan Ziva tadi, gimana kalau kita punya ide tapi kita takut, gitu lah Ziva. Tapi kita takut buat melaksanakan ide tersebut. Nah, yang pertama, gimana caranya kita harus yakin. Kalau kita gak yakin, ya nggak bisa karena kita harus dari diri kitanya sudah harus yakin gitu. Nah, itu tadi nyambung sama pertanyaan Via, gimana kita punya ide, kita sebagai entrepreneur nih, kita punya ide tapi kita takut, ya loh, gitulah Via tadi pertanyaannya. Nah, itu bisa kalau dari kami nih, gimana kita sebagai entrepreneur itu merealisasikan ide kita buat jadi kewirausahaan Nah itu, jadi kalau dari kami tadi kami berdiskusi, menurut kami nih ya, kita nih punya ide, kita pribadi nih punya ide, gimana cara awal atau langkah pertama yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita bisa ngajak teman kita buat berkolaborasi, kayak yang tadi sebelumnya kami jelaskan. Kita harus yakin. Nah, karena yakin itu kita percayakan kepada teman kita dan kita berkolaborasi. Misal nih, Maira ini punya ide bikin usaha yang mau usaha gini. Terus karena si Maira ini yakin, jadi Maira ngajaklah si Sil, gimana ya kalau kita besok bikin usaha yang kayak gini. Nah, itu kan ada kolaborasi, ada di diri kita nih, kita yakin dan kita bisa berkolaborasi dengan teman kita. Karena ibaratnya teman kan yang paling dekat dengan kita, ibaratnya ya kita bisa berkolaborasi dari yang paling dekat dengan kita gitu kan. Karena dengan Sisil, oh iya jadi Sisil, besok kita coba aja usaha yang kayak gini. Nah itu kan jadinya kita bisa mewujudkan ide kita tadi, yang tadinya cuma sekadar ide, gak ada wujudnya, tapi karena kita yakin, kita siap, dan kita yakin aja bahwa ini akan berhasil, tidak ada salahnya mencoba gitu. Nah, jadi ya paham lah ya. Ziva tadi paham lah kira-kira. Nah, bagus. Dari yang lain apakah ada tanggapan atau ada masukan yang lain tuh, bisa aja teman-teman. Atau kalian setuju aja sama yang kami jelaskan tadi? Kalau setuju bilang setuju. Yes, setuju. Oke. Tadi pertanyaan Halimah tadi yuk. Adil mau menjawab pertanyaan Halimah. Yeay. Ya lo Fadil. Udah maju aja Fadil. Ayo langsung aja Fadil, kita jawab. Bang Fadil. Udah Pak.
Nah, izin jawab dari pertanyaan Halimah tadi, yaitu dari karakteristik yang ada 5 ini, menurut kalian yang mana karakteristik yang paling berpengaruh kreativitas? Ada 6. Maaf, typo. Jadi ini jawabannya kembali lagi, ini lebih ke pendapat pribadi, bukan objektif lah ibaratnya. Jadi menurut saya pribadi, semuanya ini keterkaitan, saling berpengaruh. Rasa ingin tahu yang besar, namun seandainya kada tekun dan mudah bosan, kada guna juga anunya tuh, rasa ingin tahunya tuh. Kemudian juga jika ingin tuh tekun, kada mudah bosan juga, tapinya kada percaya diri, ya hendak merealisasikannya. Selanjutnya, tertantang oleh kompleksitas. Orang yang tertantang tuh artinya orang yang berani menghadapi tantangan, no. Seandainya tuh orang yang tadi tuh, orang yang kreatif tuh, ini kada bisa menghadapi tantangan, artinya kada percaya diri mandiri juga. Jadi berkaitan lagi yang poin keempat dan ketiga. Kemudian yang ke poin kelima, berani mengambil resiko. Ini berhubungan terus dengan yang sebelumnya. Berani menghadapi tantangan, artinya berani mengambil resiko, karena tantangan tuh kada mesti kita pasti berhasil menghadapinya, pasti ada kegagalan. Nah, dan kita menghadapi kegagalan itu diuji keberanian kita dalam mengambil risiko tersebut. Selanjutnya yang ketiga, berpikir divergen. Apa yang next berhubungan juga sebelumnya menghasilkan banyak ide atau solusi dari berbagai masalah. Nah, karena tadi masalahnya lo, ini mau ambil resikonya itu banyak masalah lo, kayaknya bisa berani. Ngapain aja dah Sisi lagi, biar yang lain menjawab. Ya. Selanjutnya, disilakan menambahi jawaban dari saya. Oke, jadi berpikir divergen tadi. Jadi berpikir divergen tadi hubungannya dengan yang dikatakan Fadil tadi. Itu tuh mereka itu menghasilkan banyak ide atau solusi dari suatu masalah. Terus mereka itu punya sudut pandang kayak misalkan dari penjual dan pelanggan. Jadi mereka itu punya sudut pandang yang berbeda sehingga mereka itu mampu memecahkan masalah dari ide-ide tadi. Gitu, teman-teman. Oke, aku berikan ke moderator. Oke, karena sudah habis ya sesi tanya jawab dan diskusi kita. Selanjutnya di sini aku akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Kreativitas dan inovasi merupakan elemen kunci dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Kreativitas tidak hanya mencakup kemampuan menciptakan ide baru yang asli dan bermanfaat, tetapi juga mencakup proses berpikir yang kompleks dan pola pikir kreatif yang mendukung implementasi ide tersebut. Konteks berpikir kreatif, metode pengembangan kemampuan berpikir kreatif, serta siklus kreativitas secara berkesinambungan berperan penting dalam menghasilkan produk dan jasa tambah bernilai yang dapat bersaing di pasar global. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang karakteristik dan proses kreativitas menjadi landasan utama dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang dinamis dan inovatif. Demikian yang bisa kelompok 2 sampaikan hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan keterlibatan teman-teman semua serta untuk Bapak. Untuk penutup, aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.